Kali ini kita akan dibawa ke sebuah komunitas yang cara hidupnya begitu menyatu dengan alam. Sampai-sampai masa depan mereka itu bergantung pada selembar kertas dari pemerintah. Yuk kita mulai kisah Kasepuhan Cibarani. Coba deh lihat pemandangan ini. Kelihatannya seperti pertanian biasa kan? Tapi bagi masyarakat Kasepuhan Cibarani, ini lebih dari itu. Ini adalah sebuah ritual, sebuah ikatan suci dengan tanah yang udah diwariskan turun-temurun. Penasaran? Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, biar nggak penasaran lagi, mari kita kenalan lebih jauh sama masyarakat yang luar biasa ini dan tempat yang mereka sebut sebagai rumah. Kehidupan di Kasepuhan Cibarani. Jadi, di mana sih persisnya lokasi cerita kita kali ini? Kita lagi ada di Desa Cibarani, letaknya di jantung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan ini bukan sekedar titik di peta ya, ini adalah tanah leluhur yang jadi pusat dari seluruh kebudayaan mereka. Komunitas ini dihuni oleh 1.997 jiwa. Coba bayangin, ini bukan kota besar yang semua orangnya sibuk sendiri. Ini tuh desa yang erat banget, di mana setiap orang saling kenal dan setiap tetangga itu udah kayak keluarga. Nah, dari hampir 2.000 orang tadi, mereka terbagi dalam 703 keluarga. Struktur inilah yang jadi, ya bisa dibilang, tulang punggung kehidupan komunal mereka. Di mana gotong royong itu udah jadi napas sehari-hari. Bahasa yang mereka pakai sehari-hari itu bahasa Sunda. Tapi ini bukan sekedar alat buat ngobrol loh. Bahasa ini tuh kayak sebuah arsip hidup, sebuah wadah yang membawa semua kearifan, tradisi, dan pengetahuan tentang hutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling intinya nih, cara hidup mereka. Semuanya itu tentang hubungan mereka dengan tanah, sebuah ikatan suci yang diwujudkan lewat pertanian tradisional. Praktik utama mereka ini dikenal sebagai huma adat. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan sekedar cara bercocok tanam buat makan. Sama sekali bukan. Ini tuh seperti sebuah dialog dengan alam. Artinya, nggak ada pupuk kimia. Dan mereka merotasi lahan dengan cara yang bisa memulihkan kesuburan tanah secara alami. Sebuah kearifan yang sekarang justru lagi coba ditemukan kembali oleh pertanian modern. Foto-foto ini nunjukin gimana siklus itu berjalan. Mulai dari menanam benih padi dengan tangan di lereng bukit, sampai nanti panen yang melimpah. Setiap langkahnya itu dilakukan bareng-bareng, mengikuti ritme alam yang udah mereka kuasai selama berabad-abad. Nah, yang luar biasa dari gambar ini adalah gimana semua ini dilakukan secara kolektif. Yang tua dan yang muda kerja bahu-membahu. Ini bukan cuma soal menanam padi ya, tapi juga soal mewariskan ilmu, memperkuat ikatan komunitas, dan memastikan tradisi ini tetap hidup. Ternyata, cara hidup yang harmonis ini menghasilkan buah yang luar biasa. Hubungan mereka dengan tanah telah melestarikan sebuah surga alam yang masih murni, yang tersembunyi di dalam wilayah adat mereka. Yuk kita intip sedikit beberapa keajaiban alam yang mereka jaga. Pertama, ada Curug Cibatu Ngeunah. Air terjun bertingkat ini bukan cuma indah, tapi juga jadi sumber air yang vital banget buat ekosistem di sekitarnya. Terus kita geser sedikit, ada Curug Badedes yang letaknya tersembunyi di dalam lebatnya hutan. Derasnya air terjun ini seakan jadi detak jantung hutan itu sendiri, pengingat akan kekuatan alam yang mereka lindungi. Dan ini nggak cuma soal air terjun loh, mereka juga jadi penjaga Guha Dagul, sebuah sistem gua yang misterius. Ini nunjukin betapa beragamnya ekosistem yang mereka kelola dan lestarikan. Oke, sekarang kita sampai di puncak cerita kita. Sebuah kisah tentang bagaimana tradisi kuno ini akhirnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan di era modern. Ini nih pertanyaan krusialnya. Di tengah tekanan dunia modern, gimana caranya sebuah komunitas seperti Kasepuhan Cibarani bisa memastikan cara hidup mereka akan terus berlanjut? Jawabannya datang bukan dengan senjata, tapi dengan secari kertas. Sebuah dokumen resmi yang kelihatannya sederhana, tapi mengubah segalanya bagi masa depan mereka. Inilah titik baliknya. Jadi, seberapa besar dampaknya? Pengakuan ini mencakup lahan seluas 490 hektar. Biar gampang bayanginnya, itu tuh hampir setara 700 lapangan bola. Sebuah wilayah yang luas banget, yang sekarang secara resmi ada di bawah pengelolaan mereka. Pengakuan ini memberi mereka status hutan adat. Jadi, apa artinya? Artinya, negara secara hukum bilang, oke, hutan ini punya kalian. Silahkan kelola dengan cara kalian sesuai kearifan lokal yang sudah turun-temurun, bukan lagi oleh pihak luar. Tapi kemenangan ini nggak terjadi dalam semalam ya.
ini adalah puncak dari pengelolaan lahan selama beberapa generasi yang kemudian diikuti proses hukum formal yang dimulai tahun 2018 dan akhirnya gol di tanggal 20 Desember 2019. Jadi, masih ingat kan pemandangan abadi ini? Tradisi huma adat yang udah berlangsung ratusan tahun lamanya. Nah, sekarang tradisi itu secara resmi diakui dan dilindungi oleh hukum modern. Inilah inti dari ceritanya, validasi kearifan kuno oleh hukum masa kini, sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Karena pada akhirnya, ini semua lebih dari sekedar data dan hukum. Ini tentang manusia. Ini adalah jaminan kelangsungan hidup bagi hampir 2.000 orang, memastikan budaya mereka yang tak ternilai bisa terus berkembang untuk generasi-generasi yang akan datang. Kisah Kasepuhan Cibarani ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Cerita mereka adalah sebuah kemenangan, tapi juga sebuah pengingat. Kira-kira berapa banyak lagi ya kearifan seperti ini di luar sana yang memegang kunci untuk masa depan yang lebih baik, yang sebenarnya cuma perlu kita dengarkan dan akui?